Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mai Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue lapis merah putih. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Siapkan 150 gram gula pasir, kemudian masukkan gula pasirnya ke dalam panci. Tambahkan 600 ml santan kelapa kekentalan sedang. Untuk menaikkan rasa gurihnya saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Saya remat-remat agar aromanya lebih keluar. Masak santannya hingga mendidih sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah. Kalau santannya udah mendidih, matikan api kompor, lalu sisihkan hingga dingin suhu ruang. Selanjutnya siapkan 20 gram sagu mutiara, ini akan saya rebus. Untuk merebusnya, dalam panci didihkan 500 ml air. Setelah airnya mendidih, masukkan sagu mutiaranya. Ini direbus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, kemudian tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, nyalakan kembali api kompornya. Tambahkan secukupnya pewarna makanan merah. Ini saya rebus kembali selama 7 menit, dihitung sejak air rebusannya mendidih seperti ini. Setelah 7 menit, matikan api kompor, bilas sagu mutiaranya hingga bersih, kemudian tiriskan. Ini sagu mutiaranya yang udah saya tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan kue lapis ini saya gunakan 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras. Campur kedua tepung di dalam satu wadah. Aduk rata kedua tepungnya. Kemudian masukkan santan yang udah direbus. Ini santannya udah dingin suhu ruang atau minimal hangat-hangat kuku. Masukkan santannya bertahap sambil diaduk agar adonannya nggak ada yang menggumpal. Setelah santannya masuk semua dan adonannya udah tercampur rata dan gak ada yang menggumpal lagi, adonan ini akan saya takar. Hasil adonannya sebanyak 900 ml, ini saya bagi dua.
Satu bagian ini sebanyak 500 ml. Yang satu lagi ini sebanyak 400 ml. Untuk adonan 400 ml saya tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan putih. Untuk pewarna makanan ini saya larutkan terlebih dahulu dengan secukupnya adonan. Kalau pewarnanya udah larut, campurkan ke dalam adonan. Aduk-aduk lagi agar warnanya tercampur rata. Untuk adonan yang 500 ml saya tambahkan secukupnya pewarna makanan merah. Aduk hingga warnanya tercampur rata. Lanjut siapkan loyang ukuran 14 x 14 cm. Olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis. Masukkan loyang ke dalam panci kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Untuk lapisan pertama saya tuang 100 ml adonan merah. Aduk adonannya setiap kali akan menuang ke dalam loyang agar nggak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Boleh diratakan. Kukus lapisan pertama selama 5 menit. Jangan lupa alasi tutup kukusan dengan kain. Setelah dikukus selama 5 menit, lapisan merahnya ini udah set. Untuk lapisan kedua saya tuang 100 ml adonan putih. Jangan lupa diaduk dulu. Tuang perlahan-lahan. Tambahkan secukupnya sagu mutiara. Sagu mutiaranya diratakan. Kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, tuang lapisan ketiga atau adonan merah sebanyak 100 ml. Tiap lapisannya dikukus selama 5 menit. Tuang adonan merah dan putih secara bergantian. Jangan lupa aduk adonannya tiap kali akan dituang ke dalam loyang. Untuk lapisan keempatnya saya akan tuang adonan putih sebanyak 100 ml. Adonannya boleh langsung dicampur dengan sagu mutiaranya. Kemudian tuang ke dalam loyang. Untuk lapisan kelimanya saya tuang 100 ml adonan merah. Lakukan secara bergantian hingga selesai. Untuk lapisan ke-9 atau lapisan terakhirnya ini saya tuang 100 ml adonan merah. Ratakan. Untuk lapisan terakhir ini saya kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue lapisnya ini udah matang. Keluarkan kue dari kukusan dan tunggu hingga kuenya benar-benar dingin baru keluarkan dari dalam loyang. Setelah dingin, kuenya saya keluarkan dari dalam loyang. Ini tampilannya udah cantik banget, warnanya cantik. Siap dipotong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, lapisi pisau dengan plastik. Setelah dipotong kelihatan bagian tengahnya dan ternyata lebih cantik lagi. Nah, kue lapisnya ini kelihatan lentur. Kuenya menggunakan santan yang cukup sehingga tidak lengket di tangan. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Kue lapisnya ini enak banget, manisnya pas, gurih santan. Kuenya kenyal dan lembut. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.